Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya anak-anak Ustaz. Jadi lebat tambah peserta kajian ya. Alhamdulillah. Maka sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Haji, untuk memotivasi Ananda semua, nanti setiap setelah pengajian ada ujroh, ada hadiah 2.000. Bapak-bapak, ibu-ibu dapat hadiah yang lebih utama, pengajiannya. Ilmu lah cukup ya, ilmu itu lebih daripada cukup, apalagi kalau amalan. Jadi jangan nanti lah apa-apa ya. Awak nasi goreng itu lah nau. Maka insya Allah yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin berkaitan soal pendidikan lah, nak bu, di ada anak-anak awak berkaitan bagaimana khusus mungkin untuk Ananda kalau sudah cukup mengerti, tapi khusus bana untuk kita yang terlibat sebagai pendidik utama dalam keluarga kita. Awak sebagai orang tua atau awak yang bahkan sudah menjadi kakek nenek, tetap bertanggung jawab untuk mendidik anak cucu kita. Maka bukankah Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian, pelihara diri awak terlebih dahulu bu, kemudian awak pastian lo kalau keluarga awak itu terpelihara dari api neraka. Jangan sampai awak dan keluarga awak masuk ke neraka besok. Terkece Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus hal yang menjadi sangat-sangat penting bagi kita perhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dulu Pak, kalau awak rasa ambo Pak ya, manusia koko, orang yang beriman kok, ndak doge di antara awak yang nio dituduh sebagai hamba dunia, budak dunia. Ada Pak? Ada awak yang nio dituduh dicap sebagai orang yang mengajar dunia saya. Pasti awak nak nio dituduh sebagai orang yang hamba dunia, pengejar dunia Pak. Kalau ada orang yang menuduh awak kini kok gilo harato, gilo urusan dunia saya dibanding urusan akhirat, pasti awak nak ni orang apa dituduh sebagai orang yang mengedepankan dunia daripada akhirat. Pasti awak nio menganggap diri awak orang yang mengedepankan akhirat daripada dunia. Dan itu awak tahu mengapa demikian, karena kita mengetahui orang yang mengejar dunia secara berlebihan dan akhirnya meninggalkan akhiratnya, itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Mengajar dunia secara berlebihan itu tindakan yang tidak terpuji, nah bu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada di antara awak yang mengecehan kalau dunia dan akhirat itu harus seimbang. Lai tepat tuh bu? Tepat Pak? Agak kurang tepat bu. Soalnya nak ambo yang mengecek doa, Allah yang mengecek langsung. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih kekal daripada dunia. Jadi kalau misalnya akhirat lebih kekal dibanding dunia, apa yang harusnya awak bau sahobana manapiannya bu? Tentu untuk kehidupan yang lebih kekal. Apa yang kekal tadi Pak? Akhirat. Maka Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mungkin membagikan sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri namanya bu. Beliau menuliskan buku, menuliskan kitab, nama kitabnya tuh Khauf min Su'il Khatimah. Takut akan kematian yang buruk, takut akan su'ul khatimah. Maka beliau menceritakan berbagai cerita di situ, Bu. Di antara cerita yang ingin kami bagikan, rasanya menarik kok Pak, supaya akhirnya ambil pelajaran.
Beliau menceritakan tentang seorang bapak-bapak, seorang yang mungkin sudah berusia paruh baya, tapi nyo miliarder, Bu. Ada bapak-bapak miliarder yang nyolah memulai bisnisnya kok jauh sebelum ia menikah. Masih bujang nyo punya bisnis. Sampai akhir bisnisnya kok, Pak, ala tingkat mancanegara. Nyo bahkan saking sibuknya kok jangan kan jarang di rumah di negaranya dalam cerita kok beliau orang Mesir ya, Pak ya. Di negaranya jarang gara-gara mau urus bisnisnya tadi. Nyocok di luar negeri. Sampai itu yang ia lakukan bertahun-tahun sampai ia akhirnya hampir masuk ke usia senja, Pak. Maka di suatu ketika dalam perjalanan bisnisnya juga akhirnya baru nyetakana tamanuangnya di antara salah-salah urusannya tamanuang deknya takana deknya. Ba kabar bininya ya. Apa kabar bininya? Apa kabar anaknya? Anaknya dulu rasanya ketek baru. Tapi saya ingatnya kini kok anaknya lah masuk kuliah di Fakultas Teknik. Tapi nya nak takana bila terakhir kalinya basobok jo anaknya atau meluangkan waktu jo anaknya. Yang nyokana tuh memorinya soal anaknya tuh hanya ketika anaknya masih ketek dulu. Anaknya sempat nih main dia tapi gara-garanya sibuk dengan pekerjaannya, nyo jarang di rumah. Sesekali di rumah ndak lo bisa digadua di anaknya waktu ketek do. Ini anaknya kok bakal lah kuliah. Itu yang takana kabar bininya. Tapi kiranya dia menghubungi bininya, tiba-tiba kan telepon. Siapa menelponnya, Bu? Adik kandung dari bapak miliarder tadi. Maka adik kandungnya tadi mengatakan, memberikan berita kepada saudaranya, pada bapak miliarder tadi. Adiknya ngecehan, udah, pulanglah udah lah. Lebih kurang itu ya, Pak. Pulanglah udah lah. Kok Uni sedang kritis lah, istri Anda sedang kritis. Si bapak aku depitinya banyak ya, Pak ya, Bu. Depitinya banyak, panganannya langsung, oh kalau kritis langsung lah pasanan tiket, biar nyobain langsung ke Eropa, Bu. Biar langsung sehat. Penanganan di Eropa jauh lebih elok daripada di Mesir, guys. Cuman si adik tadi yang ngecek nak mau itu solusinya doh. Kini konya sedang dirawat, dan sedang kritis, udah nan pulang dulu. Pulang udah dulu. Akhirnya singkat ceritanya pulanglah tadi bapak miliarder tadi balik ke Mesir. Sampai di bandara, kok cerita Pak ya, ceritanya benar. Ndak cerita ambu-ambu dah, Bu. Benar terjadi dahulu, ndak lo beberapa lama dah, Bu ya, cerita dari Syekh Muhammad Al-Misri kom. Maka tatkala sampai bapak miliarder tadi di bandara, Pak, lah menunggu adiknya tadi. Tuh di perjalanan mau tahu orang tuh kan, baru nyesabian dek adik apa tadi itu, sabananya udah Uni telah meninggal dalam kritisnya. Sudah tentulah panjang kalebi lah langsung kacau balau pikiran dari bapak miliarder tadi. Bako bisa, bako apa sakitnya? Si adik tadi tidak bisa menjawab doh. Kini konya sedang di ruang jenazah. Ambo berusaha menahan supaya tidak langsung dikuburan supaya bisa udah sopok nyo. Dan akhirnya di perjalanan banyak pertanyaan yang tidak jawab di adiknya kok. Adiknya kok diam saja. Sampai akhirnya kiranya adiknya tadi nak membawanya ke rumah sakit, nak membawanya ke rumah apa tadi, justru nya membawa ke rumah adik tadi itu. Ke rumah pribadi dari adiknya. Bako awak ke rumah angko gitu. Bako ndak ke rumah sakit atau ke rumah ambo. Disitulah akhirnya adiknya cerita. Yang terjadi bahwa ternyata si istri telah wafat di tangan anaknya sendiri. Anak yang nyosangkonyo sedang kuliah kini nyo fasilitasinya oto dengan pitinya banyak, nyo biayai di sekolah nomor 1, universitas nomor 1 di Mesir ketika itu. Nyo nak tahu apa-apa soal anaknya, nyo nak banyak dapat kabar soal bininya, sekalinya pulang, sekalinya takana, ikon nyo dapat. Maka setelah usut punya usut, apa yang terjadi kiranya Pak Bu? Si anak tadi terlibat labisasi atau apa yang nyelakukan awak? Apa kira-kira Bu? Narkoba. Jadi sampai anak koko
mulai gara-gara istilah pendidikan kini kok bu, fatherless, kurang kasih sayang bapak. Bapaknya sibuk, mungkin bapaknya marasonyo sedang berusaha untuk mencari nafkah untuk istri, untuk keluarga pak. Si bapak tadinya berpikiran nyo bau saho kini koko nyo mantiang tulang nyo kaluan nagari bolak balik ada waktu untuk keluarganya, berpikir untuk anaknya, untuk keluarganya. Tapi apakah dengan begitu adalah hal yang tepat? Itulah yang terjadi bu. Ketika nyo tidak ada waktu untuk anaknya, ketika yang ia berikan hanyalah pendidikan dari segi dunia, yang ia berikan kepada anaknya itu hanyalah nafkah dalam bentuk materi, tapi ia lupa memberikan pendidikan agama pak. Itulah yang terjadi. Anaknya tadi mungkin punya tuh, tapi seolah pekerjaan bejat nyokarojon di anaknya, sampai nyo kenal hal-hal yang tidak elok tuh, sampai nyo akhirnya ketahuan di amaknya, sampai nyo tuduhnya amaknya yang indah-indah gara-gara pengaruh narkoba ya bu ya. Nyo tuduhnya amaknya kok indah-indah, kanyo kadono kapaknya agi piti guna mau kaduan amak apa gini koko kalau amak ngarajon yang indah-indah, sampai akhirnya amaknya kok ndak nio jodoh nyo bunuhnya amaknya. Itu kisah yang agak sadis kok ada anak. Cuman tuh lah bu, pelajaran yang ingin kami sampaikan bahwa pendidikan tuh sekali lagi pak, bukan hanya soal materi yang awak cari, bukan soal apa yang awak agiakan awak. Yang paling penting tuh tidak sekedar sekolah, les dan lain sebagainya. Pendidikan agama pantiang untuk awak susupi, awak masukkan ke anak awak pak. Itu kan paling ekstrim. Cerita paling ekstrimnya beko kalau anak yang tidak diajar agama bisa mencilakukan awak. Tapi awak ambil salah kasus-kasus yang standar yang akan membuat awak sadar di kemudian hari kalau awak nama ajar agama kan awak bu, apa akan terjadi bu? Banyak mungkin di antara awak mencari awak. Ketika mungkin awak lah di penghujung usia awak, pak, awak lari sampai penghujung usia awak. Tapi awak nak pernah majan pendidikan agama karena awak doh. Mungkin anak awak lesan, cucu awak lesan matematika, komputer itu tidak masalah sama sekali. Muliakan agama Islam kau dengan awak ahli dalam bidang-bidang dunia tuh. Tapi jangan sampai itu saya awak ajan, tapi urusan akhirat, urusan agama nak pernah awak ajan karena anak awak doh. Jangan sampai pak, banyak kasus awak cari lihat yang beko kalau ketika awak lah terbaring, pas awak lah meninggal gue bu ya pak, gara-gara awak nak pernah majan anak awak cara sholat, tak pernah awak ajan urusan agama karena awak, bahkan yang memandian awak saya nak satunya kira ya. Gara-gara apa bu? Awak nak pernah majan agama kayaknya. Jangan kan cara sholat jenazah lah, cara sholat biasa saya mungkin nak pernah ada. Ya kan bu, pak? Kan itu yang awak takwian bu. Yuk batuah kalau misalnya hukum menyolati jenazah tuh sembarang sia-sia, saya tidak harus anak dan tidak harus sama sekali. Tapi tidak nio awak punya anak yang beko kalau meninggal nio menyolat anak bu. Iya nak bu, kan gitu awak nionya kan, awak punya anak yang soleh cik ko meninggal awak ini yang ngurus awak dari mulai baru meninggal sampai ke dikuburan beko lah salah saya di kuburan ini nyoleh mendoa awak. Kan diantara amalan yang akan terputus itu kecil Nabi al-waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh dan senantiasa mendoakan orang tuanya. Awak kan anak yang mentok tuh bu, bukan anak yang beko nyo punya awak sekolahannya cadiaknya dalam urusan dunia, suksesnya banyak pitinya meninggal awak nyoba yes orang lain. Ustaz tolong Ustaz mandian Ustaz, ampun apa pandai imam Ustaz langsung imam langsung baca doa Ustaz. Bara malang kira-kira orang tua, mohon maaf ya bu ya. Tapi pelajaran untuk kita semua. Kalau awak terlalu fokus hanya dunia, materi yang awak agian karena awak dalam memberikan nafkah, tapi dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat awak dan mendidik anak awak, takwiknya bantu kok yang terjadi bego. Nah tentunya ini menjadi pelajaran bagi kami yang menyampaikan, bagi kita dalam berkeluarga dan seterusnya kepada kita semua. Sampaian karena awak jangan beko sampai balik cerita tadi itu bu ya, jangan sampai andai awak meninggal anak awak aku mungkin sholat saya pernah doh, awak tidak lo pedulinya sembahyang, tapi gara-gara awak dan meninggal orang ngosong-ngosongnya aja imam lah inyo dek malu nyebelu imam sembahyang saya tidak pernah doh, cara sembahyang saya tidak mengerti doh, sembahyang jenazah awak aku sekali awak meninggal sekali awak akan sembahyang sholat jenazahnya, orang anak pernah sembahyang lo menyembahyangkan awak. Itu kan auzubillah mana tuh.
Maka balik dari siku Bu ya. Mulailah perhatian nih. Kalau misalnya anak awak alhamdulillah lah soleh, cucu awak perhatian nih. Mungkin ketika anak awak mendidik cucu awak atau dengan hal-hal yang urusan-urusan dunia anak bahkan cucu awak mungkin nak mengerti baca Quran, cara sholat tata sholat yang benar mungkin nyalun mengerti. Pastian cucu awak tuh nyo sekolah tapi nyo mengaji loh. Inyo sekolah kalau bisa nyo menghafal Al-Quran loh. Jadi itu juga nasihat untuk anak-anak ustadz. Jadi biasakan kita luangkan kan mengaji kan di TPQ lah ada ustadz TPQ. Kan? Ada mengaji di MDA. Pastikan anda sekalian kalau pulang sekolah ada waktu sehari untuk membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, sibukkan diri dengan mempelajari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu mengesahkan apa kecil Nabi Bu? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi siapa orang terbaik tadi itu Bu? Apakah orang yang banyak? Apakah PNS? PNS itu bisa jadi orang terbaik kalau dia bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang pasti salah Bu, kalau awak sekolahan anak awak pastian anak awak cucu awak tuh baraja Al-Qur'an, insyaallah pasti menjadi orang terbaik sebagaimana janji Rasulullah SAW. Nah, maka itu mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua ya Bu ya. Supaya awak lebih memperhatikan, jangan sampai awak mendidik anak awak tadi Bu, urusan dunia awak dan semangatnya. Kalau urusan dunia lesnya poin saudara cukupian, tapi waktu untuk mengaji nak ada kira ada. Nya nak pandai sembahyang nak rusuh ada. Anak awak nak pandai sembahyang nak pandai mengaji nak rusuh ada. Tapi anak awak nak pandai komputer, nak pandai matematik, nak pandai bahasa Inggris, rusuh awak. Ndak bawa rusuh anak awak nak pandai dalam ndak bawa rusuh ya Bu ya. Anak awak nak pandai bahasa Inggris, tapi rusuh awak kalau anak awak, lebih rusuh awak kalau anak awak ndak bisa sholat. Harus tetap kita memprioritaskan akhirat terlebih dahulu dibandingkan dunia ini. Karena para ulama itu mengatakan kalau akhirat sudah kita dapatkan, dunia itu maiki sebeko ya Bu. Kan banyak kalian orang-orang yang mengajar akhiratnya Bu, beko harato, kekayaan materi, kekayaan batinnya, maiki sudah sadarlah beko katanya. Kesuksesan itu beko mengikuti beko di belakang orang yang mengejar akhirat dibandingkan dunia. Jangan sampai awak tabaliak beko. Ya Bu ya. Insyaallah dapat pelajarannya Bu ya. Insyaallah Pak ya. Nah, maka kita cukupkan pada kesempatan kali ini, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.